Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 194. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Pulau Jiwa, tempat yang megah dan bersinar dengan cahaya biru hijau, menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Dikenal sebagai tanah yang diisi dengan keberuntungan, pulau ini adalah rumah bagi ras jiwa bersenjata 8. Hari itu, suasana pulau dipenuhi dengan keramaian, seiring kedatangan para pengunjung yang ingin merasakan energi positif yang ada. Kegiatan di pulau berlangsung dengan semarak, menandakan bahwa sesuatu yang penting sedang berlangsung. Di tengah keramaian, Si Hao tampil dengan percaya diri, mengucapkan terima kasih kepada para senior yang telah menyambutnya. Ia berjanji untuk kembali dengan cairan kesengsaraan petir yang melimpah, berharap dapat melewati semua rintangan di depannya. Janji tersebut disampaikan dengan semangat, dan banyak dewa surgawi dari ras Griffins Race mengagumi tekadnya. Mereka memuji keberanian Si Hao dan menantikan saat ia akan meraih kesuksesan. Namun, tidak semua orang setuju dengan tindakan Si Hao. Beberapa merasa kecewa dan marah, menganggapnya terlalu boros dengan cairan kesengsaraan petir yang berharga. Mereka berpendapat bahwa Si Hao seharusnya lebih bijak dalam menggunakan sumber daya tersebut, terutama dengan memberikan kepada yang tidak pantas. Meskipun ada ketegangan di sekitarnya, Si Hao tetap menikmati perayaan, sambil merenungkan berbagai rahasia dunia immortal ancient yang belum terungkap. Seiring berjalannya waktu, rasa iri mulai muncul di antara para dewa surgawi. Mereka menyadari bahwa dukungan yang didapat Si Hao berkat cairan kesengsaraan petir semakin menguat. Namun, ada juga yang merasa bahwa Si Hao terlalu licik dalam memanfaatkan situasi untuk mendapatkan bantuan. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, Si Hao mulai bertanya tentang masa lalunya dan siapa yang berpotensi ingin membunuhnya, membuat beberapa dewa merasa terpojok oleh pertanyaan yang sensitif ini. Tiba-tiba, raungan mengguncang pulau menciptakan ketakutan di antara para pengunjung. Suara itu berasal dari seorang penatua yang terkurung dalam sebuah formasi besar. Si Hao dengan keberanian bertanya tentang cara menenangkan penatua tersebut. Meskipun ini bukan hal yang mudah, ia mengeluarkan cairan kesengsaraan petir terakhir yang dimilikinya. Ketika cairan itu diberikan, penatua mulai tenang, menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Dengan kebangkitan penatua yang sangat kuat ini, Si Hao merasa siap menghadapi tantangan besar di depan, dengan harapan bahwa sekutu barunya akan membantunya dalam perjalanan yang penuh resiko. Si Hao berdiri dengan percaya diri di tengah ruangan, dikelilingi oleh 3 helai energi abadi yang membungkus tubuhnya. Energi ini menciptakan aura misterius yang sulit ditembus oleh orang luar, menjaga kondisinya tetap rahasia. Ia meminta kepada semua yang hadir untuk menjaga informasi ini dengan sangat hati-hati, karena keberhasilannya dalam menghadapi tantangan besar ini adalah hal yang sangat pribadi. Para hadirin pun sepakat menyadari bahwa nasib ras mereka bergantung pada keberhasilan Si Hao. Beberapa saat kemudian, gelombang energi besar mengguncang tempat itu, dan seorang penatua dalam formasi besar mulai membuka matanya. Ia menyadari bahwa kekuatan untuk menetralisir kutukan masih belum cukup. Meskipun telah diberikan cangkir cairan emas, penatua itu mengungkapkan bahwa bahkan dewa surgawi memerlukan 2 cangkir cairan kesengsaraan petir untuk mengatasi kutukan sepenuhnya. Si Hao yang ingin segera melanjutkan perjalanannya terpaksa tinggal lebih lama karena permintaan dari berbagai sekte besar yang berharap akan keselamatan bersama. Selama berada di tanah leluhur roh penjaga, Si Hao mengunjungi ras Centaur dan Ancient Vine. Di sana ia merasakan adanya ancaman dari 2 dewa surgawi yang berusaha menghalanginya, tetapi kedua ras tersebut memilih untuk tidak bereaksi. Si Hao yang ingin menghindari masalah lebih lanjut, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu.
Sementara itu, Gu Jianyun dari Lembah Pedang juga menghadapi kesengsaraan surgawi, dan berita tentang keberhasilannya dalam mengatasi cobaan tersebut membuatnya dihormati di kalangan dewa. Setelah Gu Jianyun berhasil melintasi kesengsaraan, banyak pihak mendekatinya, termasuk ras Centaur dan Ancient Vine yang sebelumnya mengintimidasi Si Hao. Mereka menawarkan bantuan dengan penuh semangat, seolah kemenangan Gu Jianyun adalah prestasi mereka juga. Gu Jianyun dengan bijak tidak terburu-buru menerima tawaran tersebut dan memutuskan untuk membagikan beberapa wadah cairan kesengsaraan petir sebagai tanda kebaikan hatinya, meningkatkan reputasinya di kalangan dewa. Namun, kegembiraan para dewa segera berubah menjadi kekecewaan saat mereka menyadari cairan yang mereka terima tidak memberikan efek yang diharapkan. Cairan tersebut mengandung unsur ungu yang berbeda dari yang biasa mereka terima. Si Hao kemudian menjelaskan bahwa cairan itu adalah cairan kesengsaraan petir ungu yang lebih kuat, hanya bisa didapatkan melalui perjalanan luar biasa. Gu Jianyun pun menyadari bahwa meskipun ia berhasil melewati kesengsaraan, usaha dan cairan yang ia terima tidak sebanding dengan kekuatan Si Hao. Di tengah kesulitan ini, Si Hao tetap tenang dan mempersiapkan langkah berikutnya untuk menetralkan kutukan dengan cairan yang benar-benar efektif, membuktikan bahwa hanya yang kuat yang mampu keluar sebagai pemenang. Gelombang kesengsaraan melanda seluruh Immortal Ancient, menciptakan ketegangan yang menyelimuti setiap makhluk dari yang terlemah hingga terkuat. Ujian ini yang dikenal sebagai kesengsaraan petir terkuat sangat menakutkan sehingga bahkan para pahlawan legendaris pun jarang berhasil melaluinya. Si Hao menjadi satu-satunya yang mencetak sejarah dengan keberhasilannya, sementara para jenius lainnya terpuruk dalam kehancuran. Di tengah situasi genting ini, seorang dewa tua dari ras Centaur mendekati Si Hao dan menawarkan pil ilahi yang terbuat dari teratai pemandu jiwa. Pil tersebut berkilauan dan memancarkan aroma yang menggoda, tetapi Si Hao menolak untuk menerimanya tanpa kepastian. Ia mencurigai niat jahat Ma Yue, seorang jenius muda dari ras tersebut, yang pernah berusaha mencelakainya demi benih dao abadi. Dewa tua itu merasa malu dan meminta pengampunan, tetapi Si Hao tetap teguh pada pendiriannya. Sementara itu, dewa tua dari ras iblis kuno menawarkan tombak perunggu yang konon menyimpan kekuatan abadi, berharap dapat melunakkan hati Si Hao setelah Mo Luo, jenius dari klan mereka, menunjukkan sikap serupa dengan Ma Yue. Si Hao menerima tawaran itu, namun dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan cairan kesengsaraan petir yang berharga kepada mereka. Kecewa, para dewa tua kembali ke klan masing-masing, menyadari bahwa tindakan kedua talenta muda itu telah menimbulkan krisis yang tidak bisa mereka abaikan. Kabar tentang kesengsaraan petir dan keberhasilan Si Hao menyebar luas, menginspirasi banyak talenta muda untuk mencoba peruntungannya. Namun, hasilnya tragis, dengan banyak yang jatuh tanpa jejak. Hanya Gu Jianyun yang berhasil selamat, menarik perhatian para ahli. Di tengah perhatian pada para jenius masa depan, sebuah istana kuno, Golden Dao, muncul dari kehampaan, menarik perhatian semua makhluk dan menandakan pertempuran besar yang akan segera terjadi. Dengan kemunculan area kuno, tempat di mana para jenius bertempur demi supremasi, Immortal Ancient dipenuhi gairah. Aura petir kembali mengguncang langit, dan di sarang setan, Ning Chuan, Raja 6 Mahkota, menghadapi kesengsaraan yang sulit. Di Laut Kematian, 10 Raja Mahkota juga menghadapi ujian yang mengguncang alam semesta. Hari itu, Immortal Ancient menjadi saksi peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat para pahlawan bangkit dan medan perang terakhir mulai terbentuk, semua orang menanti dengan penuh harapan dan ketegangan, menunggu babak akhir dari era yang penuh gejolak ini. Di tengah keheningan yang menakutkan, sarang setan terbaring sunyi, sementara Ning Chuan, sosok yang pernah terasing abadi, hilang tanpa jejak. Lautan Kematian dengan fluktuasi yang terkenal menyimpan ketenangan yang menipu, dihuni oleh bayangan jiwa dan roh-roh jahat. Di antara kegelapan itu, 10 Raja Mahkota tak terlihat, meninggalkan pertanyaan besar di benak semua orang tentang nasib mereka. Kesengsaraan petir yang melanda Immortal Ancient mengguncang dunia, namun hasilnya mengejutkan. Tak seorang pun berhasil keluar hidup-hidup dari tempat-tempat terlarang tersebut, seolah-olah semuanya telah binasa. Ketakutan menyelimuti hati banyak orang dan tak ada yang berani memasuki sarang setan atau lautan kematian yang kini menjadi simbol kehancuran.
Para ahli pun gagal menemukan petunjuk selama berminggu-minggu, menambah misteri yang meliputi Immortal Unseen. Desas-desus tentang jatuhnya Ning Chuan menggemparkan Immortal Unseen dengan kabar bahwa ia tersambar petir terakhir yang menghancurkan segalanya. Darah abadi dari sarang setan dilaporkan membubung ke angkasa sebelum terbelah oleh kilatan petir. Berita tentang kematian para ahli ini menunjukkan bahwa yang tersisa tak mampu menghadapi kesengsaraan tersebut, membuat perhatian orang-orang beralih kepada Si Hao, satu-satunya yang dianggap memiliki peluang untuk melampaui rintangan ini. Di tengah hiruk-pikuk itu, Si Hao memilih mengasingkan diri di tanah leluhur roh penjaga untuk mempersiapkan diri menghadapi arena Dao abadi yang akan segera muncul. Namun, ketenangannya terganggu oleh kedatangan utusan dari ras pohon iblis darah perak yang membawa aura kebesaran. Mereka datang untuk mengundang Si Hao bergabung dengan klan mereka, tetapi Si Hao menolak, menyadari terdapatnya tersembunyi di balik senyuman tamu-tamu tersebut. Ketegangan meningkat ketika ras pohon iblis darah perak mulai menunjukkan sikap memaksa. Ketika mereka mengancam, pelindung Si Hao dari ras jiwa 8 bersenjata segera merespon. Pertarungan antara dua kekuatan besar pun terjadi, namun berakhir dengan jalan damai. Si Hao berhasil menghancurkan kesombongan Yin Kun, dan setelah ras pohon iblis darah perak mundur, ia menyadari bahwa arena Dao abadi telah muncul, menandakan puncak dari segala perselisihan dan ambisi yang akan menentukan takdir banyak makhluk di Immortal Unseen. Namun, retakan besar di langit dunia kecil itu menciptakan ketidakpastian baru, menunggu untuk terkuak di masa depan. Di tengah keributan yang mengguncang dunia luar, celah kecil muncul di Immortal Unseen, tempat yang selama ini dianggap tak terjamah. Celah ini diyakini sebagai sumber kekuatan ilahi terbesar yang mampu mengangkat seorang pembudidaya ke puncak dunia. Namun, hukum kosmik membatasi para pembudidaya tingkat tertinggi untuk memasukinya, sementara para dewa dan master sekte hanya bisa memandang dengan kerinduan. Kini, celah itu memberikan harapan baru akan kemungkinan yang tak terduga. Sebuah artefak legendaris, Mon Gilded Bell, muncul dan memancarkan cahaya putih bersinar dari radian Immortal Gold, mengguncang langit dengan suaranya yang menggetarkan. Namun, celah misterius tersebut memberikan perlawanan luar biasa, menghancurkan lonceng tersebut meskipun lapisan emas abadi tetap tak ternoda. Para saksi menyaksikan dengan nafas tertahan, menyadari bahwa kekuatan di balik celah itu jauh melampaui kontrol mereka. Para master sekte lainnya mencoba lagi tanpa menggunakan artefak berharga, tetapi usaha mereka hanya menghasilkan kehancuran pemandangan di sekitar. Ketakutan mulai menyelimuti hati mereka ketika gunung-gunung hancur menjadi debu akibat ledakan energi. Namun, ambisi mereka untuk mengatasi rasa takut menggerakkan para master sekte untuk bersatu, menyerukan aksi kolektif menembus batas Immortal Unseen. Di sisi lain, penghuni dunia kecil mulai gelisah, menyadari bahwa jika celah itu terus melebar, dunia mereka bisa musnah. Di dunia kecil lainnya, seorang jenius muda bernama Si Hao merasakan tekanan waktu yang semakin mendesak. Arena Dao abadi telah terbuka, dan Si Hao tahu bahwa peluangnya akan hilang jika para master sekte dari dunia luar berhasil masuk. Dengan teknik metode Dewa Willow yang mengorbankan vitalitasnya, tubuhnya yang dulunya bercahaya kini tampak layu. Meskipun terdesak, tekad Si Hao tidak goyah. Ia bersikap untuk mendominasi arena dan mengalahkan semua lawan. Saat Si Hao tiba di arena, semua mata tertuju padanya dan ketegangan menyelimuti suasana. Banyak yang merasa gentar melihatnya sebagai simbol harapan, sementara musuh-musuhnya menganggapnya sebagai ancaman. Dengan energi Dao mengelilingi tubuhnya, Si Hao bersiap untuk pertarungan yang bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang bertahan hidup di tengah tekanan. Di luar arena, para pembudidaya masih berjuang menembus celah Immortal Unseen, menciptakan momen menegangkan yang menunggu akhir dari kisah keberanian dan pertarungan melawan takdir. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk episode 194 Perfect World. Tentunya spoiler episode 194 ini tidak akan sama persis dengan episode 194 sesungguhnya. Maka dari itu jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.